Kata Allah, siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka mereka lah yang akan ditempatkan Allah bersama orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah atas mereka dari para nabi, para siddiqin, para syuhada, para sholihin, dan mereka lah sebaik-baik teman. Kalau begitu, kita akan selalu berdoa ya setiap hari agar kita dituntun ke jalan orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah. Ya, siratal ladzina an'amta alaihim, itu doa kita. Ya Allah, tuntunlah kami ke jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat atas mereka. Ya, siratal ladzina an'amta alaihim. Nah, siapa yang alladzina an'amta alaihim itu ini di An-Nisa 69. Faulaika ma'alladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin. Jadi orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah itu adalah para nabi, para siddiqin, para syuhada. Nah, kata Allah, nanti akan ada orang-orang yang bersama para nabi di surga Allah. Jadi nanti akan ada di antara kita di Bapak Ibu yang bertetangga dengan Nabi Ibrahim, bertetangga dengan Nabi Musa, dengan Nabi Yusuf, dengan Nabi Muhammad. Ada. Nah, kalau bertetangga dengan Nabi itu tidak mungkin surganya tidak elit. Surga itu elit, tapi yang paling elit itu surganya para Nabi. Bapak Ibu kalau bertetangga dengan gubernur, tidak mungkin TV rumah Tikwana atau ya pasti Green Garden juga. Ya begitulah, kalau bertetangga dengan orang hebat, orang istimewa tentu tempat tinggal kita pasti istimewa pula. Dan kita pasti bangga ya kalau bertetangga dengan orang-orang hebat di dunia ini. Ini bertetangga dengan para nabi. Nah, ayat ini dijelaskan oleh hadis Nabi, hadis dari Rabi'ah bin Ka'ab, hadis riwayat Muslim. Jadi Rabi'ah bercerita, suatu kali saya bersama Nabi dan saya ambilkan air berwudu untuk Nabi, saya ambilkan kebutuhan Nabi, karena memang para sahabat itu kalau bersama Nabi begitu, mereka itu memang benar-benar mengabdi kepada Nabi. Ya, itu sudah sedikit sahabat yang memang mengabdi kepada Nabi. Nah, ketika Abu Bakar, Rabi'ah dan Nabi berdua saja, kata Nabi, ya Rabi'ah, Nabi berbisik ke Rabi'ah, kalau engkau ingin minta, mintalah. Sekarang saatnya. Saya akan sampaikan kepada Allah dan pasti dijawab. Mintalah. Maka kata Rabi'ah, as'aluka murafaqataka fil jannah. Kalau engkau izinkan saya meminta ya Rasulullah, dan itu minta yang dijawab, maka saya meminta kepada engkau agar saya menjadi tetanggamu di surga. Jadi kata Rabi'ah, tolong jadikan saya tetanggamu di surga. Kata Nabi, awal ghaira zalika, tidak ada yang lain. Nabi masih menawarkan yang lain. Pokok jangan yang itulah, yang lain yang akan meminta. Kata Rabi'ah, huwazak, saya tidak mau yang lain. Saya hanya ingin jadi tetanggamu di surga. Maka jawaban Nabi ke Rabi'ah, fa'inni ala nafsika bikasrati sujud. Kalau itu yang engkau inginkan menjadi tetangga saya di surga, maka bantulah saya dengan memperbanyak salat sunnah. Gitu ya. Ada An-Nisa 69. Jadi kata Nabi, kalau engkau hendak bertetangga dengan saya, maka bantulah saya dengan memperbanyak salat sunnah. Itulah rahasianya Bapak Ibu. Kenapa salat sunnah ini mutlak tanpa limit? Sebanyak-banyaknya, tidak ada limit. Kecuali di dua waktu yang dilarang saja, setelah subuh sampai terbit matahari, setelah asar sampai terbenam matahari. Lain daripada itu, salatlah sebanyak-banyaknya. Itu kenapa salat sunat ini tidak ada diberi nama oleh Nabi.
karena mutlak sifatnya. Kerjakan saja sekuatnya, semampunya. Karena makin banyak kita sholat sunat, makin makin dekat jarak kita dengan Nabi kita di surga. Itu rahasianya. Kalau sholat 5 waktu saja, Bapak Ibu, kalau sholat 5 waktu saja masuk surga. Soalnya masuk surga. Tapi belum tentu bertetangga dengan Nabi. Syarat bertetangga dengan Nabi itu perbanyak salat sunat. Nah, tentu Bapak Ibu, salat sunat ini sudah sering kita lakukan dan ada yang sudah biasa, ya, seperti rawatib, duha, suruh, ya, atau tahajud. Tapi Bapak Ibu, lain daripada itu, paling tidak ada 7 salat sunat yang nilainya besar tapi kita jarang mengerjakannya, atau banyak orang yang tidak mengerjakannya. Ini salat sunat yang nilainya besar tapi manusia tidak banyak mengerjakannya. Mungkin ada di antara kita yang belum pernah mengerjakannya sama sekali, sudah seusia seperti ini, padahal nilainya besar. Nah, kita akan lihat malam ini apa saja salat sunat yang nilainya besar itu yang kita jarang mengerjakannya. Nah, pertama itu salat sunat taubat. Salat sunat taubat itu tidak ada namanya ya. Namanya saya yang ngasih, para ulama yang ngasih. Nabi tidak ada ngasih nama salat taubat. Tapi hadisnya begini. Hadis riwayat At-Tirmizi, hadis Abu Dawud, hadis At-Tirmizi dan Abu Dawud dari Abu Bakar. Kata Nabi, "Ma min 'abdin yuznibu zamban fayuhsinu tuhura summa yaqumu fayusalli rak'atain summa yastaghfirullah illa ghafarallahu lahu." Tidak ada satu hamba pun yang berbuat dosa, lalu setelah dia merasa berbuat dosa, dia berwudu, lalu dia salat 2 rakaat, lalu dia beristighfar kepada Allah, maka semua dosanya diampuni Allah dengan 2 rakaat itu. Amin. Itu yang disebut dengan salat taubat. Jadi salat taubat itu setiap kita berbuat dosa. Ada orang mengerjakan salat sunat awabin antara maghrib dan isya 6 rakaat. Tapi itu tidak, hadisnya diperdebatkan karena Nabi begitu ya, yang salat 6 rakaat di antara maghrib dan isya seperti salat 12 tahun. Tapi kalau ini tidak, ini jelas Nabi mengatakan siapapun yang berdosa maka berwuduklah. Jadi kalau kita berbuat dosa, wuduk, lalu salat 2 rakaat, baru istighfar, astagfirullah. Maka kata Nabi, semua dosanya diampuni oleh Allah dengan 2 rakaat. Makanya Bapak Ibu, kalau bisa salat taubat itu kerjakan tiap hari. Kenapa? Karena kita berdosa tiap hari. Tidak ada kita yang berdosa. Kalau bisa Bapak Ibu setiap berbuat dosa itu sadar. Walaupun sebenarnya Bapak Ibu, setiap salat yang kita kerjakan itu menghapus dosa. Karena begitu kata Allah di surat Hud 114. Aqimis salata tarafan nahar wa zulafan minal lail innal hasanat yuzhibna sayyi'at. Kata Allah, salat yang kita kerjakan itu dari subuh sampai isya itu menghapus dosa-dosa. Tapi ini memang sunnah. Kalau itu yang wajib, yang menghapus dosa salat wajib. Yang salat taubat itu khusus sunnah. Nah, paling tidak Bapak Ibu menjelang tidur ya biasakan salat taubat itu. Menjelang tidur, karena dari pagi kita sudah banyak dosa. Kalau bisa Bapak Ibu berdosanya pagi, salat taubatnya pagi itu, jangan tunggu pulang sore malam. Yuk kalau panjang ngomong sampai sore itu mati, jangan sore malam. Makanya salat taubat ini diperintahkan Nabi, diucapkan Nabi, tapi kita jarang yang melakukan. Ya, makanya Bapak Ibu kalau bisa setiap malam menjelang tidur salat taubat. Minta ampun dari dosa-dosa kita yang dari pagi dari ibu itu hari-hari kita kerjakan. Ya, nah itu namanya salat taubat. Itu kata Nabi ya 2 rakaat yang mengampuni dosa. Ya, apa niatnya mutlak saja. Sengaja aku salat 2 rakaat karena Allah. Habis itu istighfar. Kalau dikasih
Satu ya. Yang kedua, salat sunat yang nilainya besar yang kita jarang mengerjakannya namanya salat sunat wudu. Tidak ada juga namanya salat sunat wudu. Saya yang kasih nama, yang ulama yang kasih nama, Nabi tidak kasih nama. Cuman hadisnya begini, bunyi hadisnya dua hadis itu. Hadis dari Abu Hurairah, hadis Bukhari Muslim, dan hadis dari Utsman bin Affan. Dua-duanya hadis sahih riwayat Bukhari. Saya bacakan satu saja hadis Bukhari, hadis dari Abu Hurairah. Jadi suatu kali Nabi bertanya ke Bilal. Bilal ini muazzinnya Nabi. Jadi kalau azan, kalau waktu sholat datang dia disuruh azan kepada Bilal. Kata Nabi, ya Bilal, hadisni bi arja amalin amiltahu fil Islam fa inni sami'tu dafana 'alaika baina yadayya fil jannah. Kata Nabi ke Bilal, Bilal, tolong beritahu saya apa amalmu yang spesial. Karena saya mendengar bunyi sandalmu di surga. Ini dia masih di dunia nih, si Bilal nih. Tapi kata Nabi, sandalmu sudah saya dengar di surga bunyinya. Artinya Bilal pasti masuk surga dengan amal itu. Kira-kira itu bahasanya. Beritahu saya apa amalmu itu. Kata Bilal apa? Ma'amil tu amalan arja indi min anni al-atatahar tuhuran bisa'atin min laylin aw naharin illa sallaitu bizalika tahur. Kata Bilal, saya tidak mengerjakan amal yang spesial kecuali setiap selesai berwudu malam atau siang saya selalu salat 2 rakaat. Nah, itu bunyi hadisnya. Tidak ada salat wudu namanya. Cuma kata Bilal begitu. Setiap saya selesai berwudu malam atau siang, pokoknya kapanpun saya berwudu, saya selalu salat 2 rakaat. Ini yang kita sebut salat wudu. Nah, kita ini jarang mengerjakannya, Pak. Kalau kita sering berwudu, jarang-jarang kita mengerjakan salat wudu. Makanya saya sarankan Bapak Ibu kalau ke masjid, berwudunya jangan di masjid, di rumah. Sehingga Bapak Ibu harus berwudu di rumah, salat wudu dulu, baru ke masjid, baru daya ke masjid, nanti baru kemudian waktu atau apa aja. Bagusnya begitu, makanya Nabi itu berwudunya di rumah. Makanya ada hadis Aisyah, Nabi kalau ke masjid selalu berwudu di rumah. Nah setelah berwudu, kata Aisyah, yuqabbilu baina nisa'ihi, Nabi mencium istrinya, mencium kening istrinya. Kalau Nabi ke masjid dan sholat tidak mengulang wudunya, itu hadis begitu. Itu artinya menyentuh istri itu tidak batal wudu. Karena Nabi mencium istrinya ketika hendak ke masjid selesai berwudu. Namun itu pula sunnahnya itu ya. Nabi itu kalau ke rumah itu mencium istrinya dulu. Ada Pak rumah situ dulu. Ada. Nah, Aku cium-cium. Terang Ustaz. Kalau nggak biasa nggak usah. Aku cium-cium ya. Besok sudah wudu kan bapak ibu udah sudah kan itu belok kayak ibu. Apa cium kayak ibu. Ibu udah nggak mau kan. Kalau pernah mau ikut ibu-ibu sih mencium kaki. Pakai ibu karena anak nggak kepanjang bapak. Dengan caranya yang ya tapi Nabi begitu sunnahnya. Jadi Nabi itu di rumah. Makanya saya sarankan Bapak Ibu kalau ingin sholat sunat wudu, bagusnya di rumah berwudu, baru sholat sunat wudu baru ke masjid. Tapi begini pula, misal Bapak Ibu ke masjid subuh, wudu di masjid. Setelah azan subuh masuk masjid, setelah berwudu di luar. Itu ada 3 sholat sunat. Tayamum masjid, wudu dan fajar atau kemudian subuh. 3. Maka sholat saja 2 rakaat, niatnya mutlak, ketiga-tiganya include pahalanya. Itu kenapa saya katakan sholat sunat tidak perlu diberi nama. Sengaja aku sholat 2 rakaat karena Allah, wudu pahalanya masuk, tayammum masjid pahalanya masuk, fajar pun masuk. Karena ketiga-tiganya tidak ada namanya dari Nabi. Sholat tahiyatul masjid tidak ada namanya sholat tahiyatul masjid. Yang ada kata Nabi begini, iza dakhala ahadukum al-masjid fala yaqudanna hatta yarka raka'atain. Bila kamu masuk masjid,
Cuman karena terkait masuk masjid, orang-orang memberi namanya tahiyatul masjid. Kalau dalam hadis disebutkan kalau kamu masuk masjid jangan duduk kecuali salat 2 rakaat. Karena kan tahiyatul masjid. Jadi kalau Bapak Ibu masuk salat 2 rakaat, masuk tahiyatul masjid di situ. Wudhu ini masuk katanya kata Bilal setiap selesai berwudhu salat 2 rakaat. Karena salat wudhu kenapa? Yang fajar baca pula hadis fajar itu. Rak'atul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat yang dikerjakan di waktu fajar lebih baik dari dunia isinya. Tidak ada masalah salat fajar. Makanya Bapak Ibu, salat sunat tidak perlu diberi nama. Mutlak saja. Sengaja aku salat 2 rakaat karena boleh jadi di satu waktu ada 2 tingkat ibadah. Karena sunat bisa begitu, kalau wajib tak boleh. Wajib satu niat, satu waktu, satu pekerjaan. Sengaja aku salat subuh, cirinya tak boleh bergabung ya wajib. Kalau sunat boleh. Sama puasa juga begitu, begini. Ibu bapak puasa Syawal, sunat ya. Pas hari Senin, sunat aja tuh Pak. Pas tanggal 13 Syawal, Yaumul Bid tuh, 3 Pak, hari Cihik tuh Pak. Niatnya mah Syawal, Yaumul Bid dan Senin lepas. Senin, Yaumul Bid dan Syawal hitam. Yaumul Bid, Syawal dan Senin ada. Kalau sengaja aku berpuasa karena Allah 3 pahalanya. Itu tuh kalau ibadah sunat. Karena memang Nabi tidak akan memberi nama ibadah sunat mutlak. Ya. Nah makanya Bapak Ibu kalau nanti Bapak Ibu misalnya berwudu di masjid, azan subuh, wudu, masuk ke masjid habis azan, mungkin Bapak Ibu tinggal sampai menit 5 menit kan? 2 rakaat misalnya, 2 rakaat saja, 3-3-nya masuk ke sana. Tahiyatul masjid masuk pahalanya, wudu masuk pahalanya, dan qabliyah subuh atau fajar masuk. Nah tapi Bapak Ibu biasakan sama sudah wudu nih. Kalau kita wudu, biasakan salat sunat 2 rakaat. Itu begitu. Paling tidak Bapak Ibu kan kalau malam-malam mau tidur wudu kan. Karena begitu kata Nabi, "Iza awaita ila firasyika falyatawadda wudu'aka lis-shalah." Apabila engkau hendak beranjak ke tempat tidurmu, maka berwudulah. Kata Nabi begitu. Jadi kalau Bapak Ibu hendak ke tempat tidur, mau tidur maka berwudulah. Nah habis wudu pun salat dulu 2 rakaat. Baru berbaring. Itu tuh sunnah Nabi itu Pak. Karena kata Nabi, kenapa kita berwudu menjelang tidur itu? Karena kita mau mati gitu. Karena tidur itu mati. Nanti baca di Az-Zumar 42 itu. Ya wal Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Orang tidur dan orang mati itu ruhnya sama dipegang oleh Allah. Bedanya orang mati ruhnya tidak dipulangkan, orang tidur dipulangkan balik ruhnya sampai ajalnya datang nanti baru dihadiri. Makanya kata Allah, wallahu yatawaffal anfusa hina mautiha. Yang mati dan tidur itu sama. Itu makanya kita berdoa waktu itu, Bismillahirrahmanirrahim, ahya wa bismika, kamu mati itu. Nah kalau Bapak Ibu mati dalam status berwudu tadi, kata Nabi besok di akhirat orang pun tidak ditanya amalnya, dibawa ke surga tanpa pertanyaan. Ghurran muhajjalin min asari wudu, karena bekas wudu menjelang tidur itu menjadi cahaya terang di akhirat. Bekas wudu di malam hari itu menjadi cahaya terang di akhirat. Itu makanya ditanya amalnya lagi, kenapa wajahnya terang? Itu makanya ibu-ibu kita lalu punya pada ya sama itu kadang ibu kok kan pada nampaknya ya kalau pada wudu dulu sudah wudu baru pada kadang ada apa aku suku jadi ibu kok pada dulu kalau jadi ibu pada dulu lah sana dulu ibu kan pada bau naik karena kue kan itu pada kan gitu ya. Tapi ibunya sibuk pada di kelana tuh mulai gitu. Nah tapi ini berwudu ini menjelang ke tempat tidur. Gini, ibu kalau wudu itu lo boleh kadang-kadang mau lalu mungkin lalu agak payah. Boleh tak lalu dekat pintu ini ada wudu je lah. Itu ibu wudu kan wudu lagi. Kan wudu mati wudu itu kan. Masuk angin. Apa
Jadi kalau itu nggak boleh, boleh. Beko kok batalnya, itu dianggap cahaya sudah kita pada. Dan kalau kita mati menjelang itu pagi. Nah, dua ya, sudah wudhu. Yang ketiga, salah sunat yang kita jarang mengerjakannya di sini ibadah yang besar. Itu salat sunat sahar. Nah, saya aja yang kasih nama tuh, Nabi tidak kasih nama. Hadisnya sahih, hadis riwayat Al-Bukhari, hadis dari Abu Hurairah, dan hadis Bukhari Muslim dari Rabi'ah bin Ka'ab, dari Ka'ab bin Madi, Ka'ab bin Madi. Dua hadisnya, dua-duanya Bukhari Muslim. Apa kata Nabi? Saya bacakan satu saja. Iza kharajta min manzilika fasalli rak'atan yamna'anika min makhrajis su. Wa idza dakhalta ila manzilika fasalli rak'atan yamna'anika min madkhalis su. Kata Nabi, apabila kamu hendak keluar dari rumahmu untuk bersafar, bepergian, maka salatlah 2 rakaat. Yang 2 rakaat itu mencegah keburukan menimpamu di perjalanan. Begitu ya. Bila kamu masuk rumahmu, pulang dari perjalanan masuk rumah, maka jangan duduk kecuali kamu salat 2 rakaat, karena yang 2 rakaat itu mencegah masuknya kejahatan ke rumahmu. Itu itu. Nah, ini yang jarang kita mengerjakan ini. Jadi Bapak Ibu, kalau mau bepergian, ini safar ya, safar yang membolehkan kita menjamak Makassar sana. Mungkin ibu mau pulang kampung, aku mau pulang kampung ke Sulawesi Selatan, atau mau menjenguk anak keluarga ke luar kota yang di situ usulnya ada jamak Makassar, itu namanya safar. Tapi kalau kembali sayur, selatan, jadi kalau Bapak Ibu pergi, maka sebelum turun dari rumah. Tapi kalau turun rumah, ibu di bandara, enggak ada. Sebelum meninggalkan rumah, kata Nabi, salatlah 2 rakaat. Yang 2 rakaat itu mencegah keburukan menimpamu di perjalanan. Makanya Bapak Ibu sebelum turun rumah, kalau mau bepergian, salat, berdoa, ya Allah, mudahkan perjalanan saya, jauhkan segala hambatan, rintangan, musibah, bencana, petaka, hindari saya dari semua ya hal-hal yang akan menghambat. Nah, itu perlu. Karena begini Ibu, kita tidak tahu kalau kita pergi, tidak tahu kita apa yang akan menimpa kita. Naik pesawat bisa jatuh, naik kapal bisa tenggelam, mobil bisa masuk jurang, pakai motor ada begal, perampok, pakai macam-macam Pak di jalan itu yang akan menimpa. Tidak tahu kita apa yang menimpa kita, kejahatan. Maka yang 2 rakaat inilah yang mencegah keburukan yang menimpa di perjalanan. Tapi begini juga, misal Bapak Ibu habis salat safar 2 rakaat, sudah berangkat. Tahu-tahu di jalan kecelakaan. Nah, jangan Bapak Ibu salah sangka. Tadi aku langsung yang safar, kecelakaan aja deh. Itu safar, tidak mau safar. Tidak, jangan salah paham. Boleh jadi kecelakaan itu cara Allah menutup kecelakaan yang lebih besar. Apa contohnya? Nanti baca surah Al-Kahfi, cerita Nabi Khidir membocorkan kapal. Nabi Khidir membocorkan kapal nelayan kan? Sampai Nabi Musa protes, kenapa kapal orang kau bocorkan? Sembilan dia lagi. Baru Nabi Khidir bercerita, ini kapal milik nelayan miskin. Dia akan berlayar ke sana. Di sana ada raja yang merampok kapal. Kapalnya akan dirampok. Maka saya bocorkan supaya pemiliknya sibuk memperbaiki dulu. Setelah diperbaiki ini kapal, waktu berlalu si perampok tak pergi raja itu. Dia selamatlah berlayar ke sana. Apa maknanya itu? Kecelakaan yang kecil menutup bencana yang besar. Bisa jadi begitu di perjalanan terjadi itu. Ya. Tapi Nabi tidak pernah tuh. Janji beliau itu keliru tuh. 2 rakaat sebelum turun rumah akan mencegah keburukan di perjalanan. Nah, ini namanya salat sunat safar yang kita hampir ya jarang kita melakukan. Kalau kamu pulang masuk rumah, jangan duduk. Jangan duduk.
Kecuali saya 2 rakaat dulu. Jadi ibu kalau sampai di rumah, pulang di luar kota atau pulang di mana, masuk barang, latak barang lah, wudhu capek. Sholat 2 rakaat itu mencegah masuknya kejahatan ke rumah. Karena Bapak Ibu kalau kita bepergian, itu kita melewati tempat-tempat mungkin sarang-sarang jin jahat. Karena Nabi pulang dari Taif, karena lewat namanya Lembah Nahlah, itu sarang jin. Maka Nabi diganggu jin-jin di situ. Makanya kata Nabi, kalau Nabi Sulaiman tak berdoa dulu, ini jin-jin sudah saya tangkap. Mungkin ibu lewat lautan, itu jin banyak di lautan. Terus jin itu bersarang di lautan, di hutan, di gunung, di pohon, di tempat-tempat kosong. Ibu lewat hutan belantara pun banyak jin jahat di situ. Lewat sungai-sungai banyak jin jahat di situ. Ibu lewat, ibu lagi ibu yang glowing, ketujuh di jin itu. Oh, siapa yang glowing ya? Jin itu sama itu orang yang glowing ketujuh. Itu kan di jin itu pasti. Skincare. Ada glowing di jin itu, jin jahat. Ya. Karena jin itu memang bagian ibu pasti lewat pesawanan kan. Oh, kalau jalan darat banyak pesawanan sarang-sarang jin. Itu makanya kamar kosong itu kamar jin. Makanya kata Nabi, tidak boleh ada kamar kosong di rumah lebih dari 1. Kamar kosong itu yang ada peruntukannya. Kecuali anakku ambil di kamar, kecuali anakku lebih menikah dulu sekali-sekali ke rumah itu boleh. Kok boleh kamar banyak ada peruntukannya loh. Kata Nabi itu kamar jin itu. Setan punya kamar itu. Iya. Yang 1 boleh itu untuk tamu saja. Kosong. Yang pertama dia peruntukannya untuk tamu. Kalau tidak ada peruntukannya itu kamar jin setan ada di situ. Memang begitu kan? Karena setan jin itu suka ditampik-tampik kosong. Itu makanya ibu kalau masuk kamar hotel, baca salam. Karena kamar hotel itu sarang jin setan. Kalau tidak ada peruntukannya. Itu kamar-kamar hotel itu sarang jin setan tuh. Itu makanya Bapak kalau masuk ke hotel itu kadang-kadang supaya berjamaah nih. Silakan ada saya. Masuklah ke kamar hotel itu Pak, kamar hotel yang mewah itu Pak. Kadang-kadang jamaah itu. Kalau, ya Pak, itu sarang jin setan tuh Pak. Makanya ibu kalau masuk kamar itu baca salam, assalamualaikum. Katanya ini bukan tempat kita lagi, bukan? Iya. Kau jawab Ustaz? Oh, kau jawab ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku kawan itu, sebenarnya terus. Jadi hari itu berjalan, makanya gini, ada hadis lagi dulu ya, hadis Muslim. Ada sahabat lewat, dia dalam perjalanan lewat di sebuah tempat itu tembok-tembok yang bekas bangunan-bangunan yang ada bangunan kosong. Tembok-tembok banyak di sana. Ada yang manggil nama dia, pulang. Iya. Kau nak pulang lagi. Iya. Dia tengok-tengok mana siapa yang manggil saya, nggak ada. Akhirnya dia pergi saja, karena nggak ada dapat. Dilapor sama bapaknya, Pak, tadi saya lewat di sana, tempat kosong, tembok-tembok, bekas-bekas bangunan, ada yang manggil nama saya. Maka kata bapaknya, saya pernah mendengar Nabi berkata, bila engkau berada di tempat-tempat sunyi, sudah ada orang di sana sepi, lalu ada suara-suara yang kau dengar, maka itu suara jin dan setan, maka azanlah seperti azan salat, karena setan lari terkentut-kentut mendengar suara azan. Kok disebut itu tuh? Jadi kalau misalnya Bapak Ibu subuh pegang lagi bersama ibu, Pulang ya Ustaz. ibu azan, Pulang ya Ustaz. azan. Pulang ya. Allahu Akbar. Lah sudah azan, dia pasti lari, hilang. Tapi kalau ibu cari ya pulang lari itu. Pulang ya. Jadi Bapak Ibu kalau lewat di tempat-tempat sunyi, pesawangan-pesawangan, pohon-pohon, sungai, hutan, lautan, itu sarang jin-jin jahat banyak di sana.
maka ibu bapak bisa jadi diikutinya sampai ke rumah. Maka salat 2 rakaat sampai di rumah itu yang mencegah masuknya kejahatan ke rumah. Ada nggak orang bapak ibu pulang jalan-jalan langsung bercakap sampai di rumah? Ada? Kenapa? Karena kejahatan masuk ke rumahnya. Dia tidak salat 2 rakaat. Nah ini yang saya katakan salat sunat yang memiliki nilai besar tapi kita jarang mengerjakannya. Namanya salat safar. Ya. Tapi begini pula. Ini kondisional saja itu Bapak ya. Karena orang kalau berjalan keluar ingin ke kaki, ingin capek. Selagi apa-apa, kalau apa-apa ini tipikal penggagi. Kalau laka baca itu dia siapa langsung. Bahkan juga dibunuh tuh. Ibu kalau lagi duduk suami ada otot ini, ibu dosa sedang safar nih. Ibu sedang safar. Ayat itu sampai isma, doa panjang, ada yang sapu ibu dia pak tuh. Ini mau tuh kan doa sih ya bebas. Apa bertangkar dia otot ada nggak salah satu. Harusnya bapak-bapak kan mengerti. Ketika kafe berjalan ibu, sholat 2 rakaat dulu. Begitu harusnya. Ya tapi kan tidak semua bapak-bapak itu mengerti. Ya kalau bapaknya tipikal penggagi ya tidak usah. Aduh, gitu loh ibu. Ini pada sunat ibu kalau ada hal-hal yang mendatangkan ya mudarat pada hubungan kita, maka ditinggalkan saja. Baik hubungan dengan Allah maupun hubungan dengan manusia tinggalkan saja. Makanya ibu salat sunat suruh itu tidak boleh kalau ibu yang punya suami. Karena salat sunat suruh itu untuk laki-laki dan ibu-ibu yang tidak punya suami. Ibu yang punya suami sudah subuh itu langsung pulang. Ibu masak anai, beli kopi apa, BMT, beli sarapan itu kewajiban. Karena ibu suruh sampai jam 7. Apa-apa pulang lama 2 kopi, dalam kami pipi berkopi. Jadi dosa ibu suruh itu. Tak ada pahala, saya kalau kamu. Ya. Karena waktu ibu saya bagian sengaja suruh di masjid supaya dari suruh dapat dulu. Pulang sampai itu disuruh panjangnya, saya suruh baru ini. Nah, karena kewajiban ibu itu melayani suami dengan kopinya, bentengnya. Makanya kata Aisyah, kami istri Nabi tidak pernah i'tikaf kecuali setelah Nabi wafat. Itu kata Aisyah begitu. Kami istri Nabi la na'takifu hatta yatawaffa. Kami tidak pernah i'tikaf kecuali setelah Nabi wafat. Itu artinya ibadah berlama-lama di masjid, apakah suruh, apakah i'tikaf, itu yang untuk yang tidak bersuami nih. Yang janda-janda cukup hanya 2 hari pulang bisa jadi cukup. Tapi yang punya suami ibu capek pulang. Kecuali apa yang aja bu suruh seliputi sama pulang itu alhamdulillah. Tapi kalau apa nggak suruh ibu dia suruh. Walaupun tidak izin Ustaz, tak boleh. Walaupun tidak izin, walaupun iyo saja lagi izin, tak boleh. Kami mengiyon kok ibu bukan di iyo, di mana tangga. Kami ibu tangga ada tangga itu kami iyo saja. Memang ibu kami tangga ada. Tak pernah mau ibu tangga. Cuma aku ibu, pak aku yang di kerajaan ini katanya pelatih ya, pak tangga awal selesai dengan cepat dia. Kagak, tapi COD banyak tak ada. Hanya satu. Bukan COD banyak. Kalau peralatan saya wali langsung orang kasar. Peralatan juga rumah aja, peralatan tadi rumah. Nak kira. Cuma kalau kami kalau masih izin ibu bukan tak tujuh. Dia mana berangkat. Pengalaman pribadi. Iya, pasti itu lama. Perasaan itu lama makanya kata Nabi kan begitu, wanita itu diciptakan tulang rusuk yang bengkok. Kalau engkau luruskan dia patah, kalau engkau biarkan makin bengkok. Tapi itu udah ini 2 pilihannya pak, 2 daerah di dulu patah aja. Di pantian makin bengkok. Kurang itu tahan jati. Atau makanya apa rambut dah bintang, gigi dah bintang. Kan rambut dah selesai dia. Gara-gara ibu dulu kami dah bengkok, kami
dulu kami gagah berhasil wakilnya saya jadi ibu di kami. Ada masak ada kami Itu suka pengaruh. aku capek nanti. Ustaz, itu pengaruh umur Ustaz. Ayo mengeluh ya, tapi beban saya kanan. Sebenarnya kalau disyukuri tak ada beban Ustaz. Ayo, ayo. Tapi kalau mencari kata Ustaz, kacau Ustaz. Iya. Jadi aku Iya. ke bawah jadi dia ulangnya makan awal yang mereka makan. Iko asli didikan Ustaz dia. Ya tapi ibu kalaupun suaminya membolehkan tetap tidak boleh suruh. Kalau suaminya tidak suruh, karena kewajiban ibu itu siapkan segala sesuatu terkait dengan kebutuhannya pagi itu. Ya, ini sama juga. Ibu mau sabar, bapak ada Kyoto, ada dulu Kyoto lawannya di Kyoto. Jadi sabar sudah sabar juga. Bercakap Kyoto itu kok. Terus sudah sabar juga. Tapi kalau ada waktu, jangan tinggalkan sudah sabar. Karena kata Nabi mencegah keburukan menimpa. Kalau engkau sampai di rumah, jangan duduk, sholat 2 rakaat dulu, mencegah pula masuk kejahatan bersama. Dan itu sering terjadi. Ada, jadi ada mahasiswa saya, dia pergi KBM, tema bakti mahasiswa, di sebuah tempat pegunungan. Ya. Datang anak-anak di luar syukuran selalu. Nah, jadi PKBM tema. Jadi pulang 2 orang mahasiswi itu dapat dijin dapat dijin 2 orang. Dan hebatnya jinnya pun jin pada akur lepak dulu. Sehingga kalau mau masuk ke kampus, masuk kelas itu bercakap kawin mahasiswi yo. Yo boleh kadang-kadang boleh kalau aku melawan apa? Ini sama cakap apa-apa tunjuk-tunjukan itu payah aja sampai kelas itu pulang KBM itu dari hutan itu KBM. Nah, saya 2 kali ngajar di kelas itu masuk 2 pertemuan itu marukiah lu. Bapak pulang sih lu. Kalau saya berdua saya kelas itu tak aman kan? Tak aman. Tapi kalau tidak bersobo tak masalah. Kalau tak bersobo, kalau jin pun masuk, jin itu cakap. Untuk COVID, kita COVID akhirnya kuliah online ke Zoom. Aman bagi itu saya akan jin pun apa-apa Zoom ya Pak. Ini kan COVID. Akhirnya tamat masih sesuatu jadinya berhubungan. Kalau anda yakin mau tamat, itu buktinya kalau kita pulang dari perjalanan itu boleh jadi ada jin-jin yang mengikuti kita. Nah, salat 2 rakaat sampai di rumah itu yang menolak jin itu masuk ke rumah kita. Nggak mau dia masuk. Karena begitu kata Nabi. Ya, jadi kalau engkau pulang dari perjalanan masuk rumahmu, maka salatlah 2 rakaat yang menghalangi kejahatan masuk ke rumah. Nah itu ya yang ketiga. Jadi ada sholat taubat, ada sholat wudu, ada sholat safar namanya. Itu jujur ya, ada pertanyaan dulu Ibu. Itu pulang dari pasar, tidak safar. Ini biasa juga. Kalau Pak mau ada juga. Pasar banyak jin sana. Kalau ada jin pasar kayak gitu. Ini yang disebut Nabi kalau engkau keluar rumah untuk melakukan perjalanan jauh. Ya, kalau kaki-kaki kan itu tidak safar namanya. Itu aktivitas harian saja. Ya. Tapi pasar tuh banyak jin paling banyak. Tapi dalam jalan itu kita orang tidak tahu Ustaz. Iya. Ya bagus begitu. Kalau Bapak Ustaz pulang dari perjalanan mau jauh mau dekat, Ustaz kalau sudah 2 rakaat, ya kan? Karena boleh jadi kita memang ada yang mengikuti kita kejahatan kita. Karena awak mentah orang mentah orang kan tahu Ustaz. Awak bisa jadi awak kalau rumah bicara rumah di turun kamari, bisa jadi kecelakaan di jalan segala macam. Bisa jadi. Standar safar itu berapa jauh? Safar itu standarnya kalau dalam hadis Nabi itu 3 mil. Jadi diceritakan Nabi itu mengkasar salat fi masirati salasati amyal.
Nabi mengkasar salat dalam perjalanan 3 mil, 3 mil tu. 6 kilo. Hah? 6 kilo. Oh lah, saya ke pasar. Pasar. 6 kilo, Nabi sudah mengkasar. Pasar Tapi jauh dia ke jalan lebih kaki kilo. dulu, 6 kilo tu. Hah? 6 kilo tu jalan kaki. Dan jalannya payah, gunung-gunung, bukit-bukit, padang pasir. Tapi itu tidak menjadi patokan jarak. Kalau dalam mazhab Syafi'i 96 kilo kurang lebih. Ya, tapi kalau dalam hadis tadi itu 3 mil sudah menjamak, sudah mengkasar tadi. Artinya ya, Bapak Ibu ke Pariaman itu lah safar, ke Solo itu lah safar. Tidak boleh menjamak mengkasar itu, ya kan? Tapi ini kalau Bapak Ibu mau keluar rumah untuk melakukan perjalanan, maksudnya itu perjalanan ya tentu ada perjalanan-jalan, pergi anak, pergi itu. Tapi kalau pergi ke savana, memang Rutinitas lah, perlu ditindak tindak. Ya, tapi ini sangat yang bernilai besar yang itu yang saya katakan jarang kita mengerjakan salah-salah safar. Apalagi kalau sampai di rumah, tadi pun rumah langsung perlu pandu di cucu anak dalam tas deh. Boleh deh, boleh langsung rugi. Boleh je. Nggak masuk jin langsung tuh. Dan lu sama jawab rumah tuh jin itu. Assalamualaikum masuk betul. Apa? Kalau kan biasa kan kebiasaan lo kan kalau masuk rumah Assalamualaikum. Biasa kan benar. Ya. Ya, biasa. Nak digantikan biasa. salat tadi dia Assalamualaikum Ya, aja. kan Nah, kalau assalamualaikum itu untuk ayam menghuni rumah. Kalau yang salah ini mencegah masuknya jin tadi, masuk kejahatan tadi. Kalau yang assalamualaikum untuk yang di dalam. Jin yang di dalam tu, betul hotel tadi kan. Dengan assalamualaikum jin yang di dalam keluar. Dengan yang 2 rakaat jin yang akan masuk berhenti masuk. Makanya yang menangani mencegah. Berarti itu kerasukan kan? Bapak Ibu jin itu mengikuti kita itu. ya. Nah, kalau kita pulang ke masjid ini termasuk dia ngikut sini. Di masjid kok dia jin juga. Tapi jin lelok sekolah. Tapi di situ kok jin lega. Sikit-sikit. Sama-sama berapa jin itu tak boleh masalah. Karena lama kalau pun jinna wal insan dan yahudun, jin manusia itu sama-sama beribadah. Makanya jin dan manusia disebut as-saqalain, 2 makhluk yang memiliki beban ibadah. Tetapi seperti manusia ada juga yang jahatnya. Yang jahat ini yang mengikuti kita, yang mengganggu kita. So, jadi baca Assalamualaikum kat rumah tu mutlak kan. Dan Iya. sekedar mendoakan tu akan menyuruh jin keluar. Iya, memang betul kata Nabi. Karena di situ tuh kalau kita pergi dia masuk. Kalau kita pergi jin-jin di rumah, dalam kamar-kamar. Makanya kata Nabi, siapa yang membaca surat Al-Baqarah di rumahnya, maka jin dan setan tidak akan berani masuk ke rumah. Berarti kan jin masuk rumah. Kalau tidak begitu punya hadis itu. Siapa yang baca surat Al-Baqarah di rumahnya, maka jin dan setan tidak akan berani masuk ke rumahnya. Berarti jin setan masuk rumah. Sudah ada Yang ya. Al-Baqarah tu 2 ayat 3 ayat boleh kan. Al-Baqarah. Panjang. Iya, berarti So gitu yang tadi ayat mewakili dia. minimal ayat kursi mewakili. Oh. Makanya kata Nabi, siapa yang baca ayat kursi menjelang tidur, setan tidak akan mendatanginya sampai pagi. Berarti setan mendatangi orang juga. Pasti dia sudah ada di rumah. Lah, itu rumah lupa. Tidak sama. Tapi jinaknya kalau baca. Tidak. Tapi kalau tak baca salam, pergi dia. Kalau jin yang mengikuti apa dengan sholat 2 rakaat terhalang, dia masuk ke rumah kita. Jadi semacam benteng sholat safar itu. Sholat safar itu membentengi, karena jin setan tidak bisa dihalangi oleh kacau. Ya tembus. Pintu-pintu kacau itu tidak terhalang, pintu-pintu tembok-tembok